Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pradana Girsang. Saya berasal dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Saya merupakan lulusan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Saya lulus pada tahun 2020, bulan Desember. Nah, pada video ini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai melamar pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Nah, di perkebunan kelapa sawit, pekerjaan apa sih yang sesuai untuk lulusan baru seperti saya? Nah, di perkebunan kelapa sawit ini biasanya untuk lulusan baru yaitu ada program tersendiri begitu, seperti manajemen train, asisten train, spesialis train, atau contohnya pada sebuah perusahaan dia ada namanya sendiri, seperti di Sampurna Agro dia ada Sampurna Talent Achiever Forest atau biasa disingkat STAR. Nah, mungkin kawan-kawan belum tahu ya, dari mana sih biasanya kita mendapat informasi mengenai lowongan pekerjaan begitu. Untuk sekarang ini tentang lowongan pekerjaan untuk bagian MT banyak sekali di Instagram. Di situ ada beberapa akun yang selalu menyebarkan atau men-share mengenai lowongan-lowongan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk akun-akunnya, yang pertama itu ada Risbuntara, ada Loker Pertanian ID, ada Loker Pertanian Pekanbaru, ada Loker Perkebunan, dan juga Loker Sawit. Nah, kawan-kawan di sini bisa memilih salah satu ya untuk di follow. Nah, selain melalui Instagram, saya juga ada ikut dalam grup WA. Mungkin kawan-kawan juga bisa bergabung gitu ya. Nah, nanti saya kasih di sini untuk linknya, atau bisa kalian lihat di deskripsi box. Nah, untuk pengisian link ini kita diminta untuk mengisi sebuah formulir, kemudian sekitar beberapa hari atau seminggu baru bisa dimasukkan ke dalam grup. Nah, kemudian setelah kita mendapat informasi begitu ya tentang lowongan pekerjaan, apa saja sih berkas-berkas yang harus disiapkan? Biasanya di brosur lowongan pekerjaan itu sudah diinformasikan berkas apa saja yang harus dikirim. Nah, biasanya yang diminta itu surat lamaran pastinya, kemudian ada CV, ada scan ijazah, scan transkrip nilai, pas foto, kartu keluarga, atau sertifikat-sertifikat pendukung lainnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan ya bagaimana sih surat lamaran kerja yang benar, atau bagaimana sih surat lamaran kerja punya saya. Nah, di sini yang pertama di sudut kanan atas, di situ kita cantumkan tanggal pembuatan surat dari kita. Kemudian di sebelah kiri itu ada hal lamaran pekerjaan, kemudian kepada siapa surat lamaran kerja kita ini akan kita kirim. Biasanya di situ kita cantumkan Bapak atau Ibu HRD PT ini yang membuka lowongan pekerjaan. Kemudian jika kita tidak tahu di mana sih lokasi HRD-nya atau di mana sih lokasi kantornya, bisa kita buat aja di tempat gitu. Kemudian untuk pembukaan umumnya ya, kita buat selalu dengan hormat, dan isi untuk pembukaannya berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui media sosial bahwa PT, nah ini kita isikan PT yang membuka lowongan kerja saat ini sedang membuka program manajemen train bagi profesional muda untuk dilatih sebagai calon asisten divisi atau asisten pabrik begitu. Nah, kemudian untuk isi kita cantumkan begitu informasi mengenai diri kita. Ada nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, nomor
nomor HP, kemudian alamat email, dan status perkawinan. Nah, di sini kita cantumkan juga keinginan untuk bergabung dan menjadi bagian dalam perusahaan PT ini dengan keyakinan dan optimis dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan dalam program manajemen train. Untuk itu, saya mengajukan surat lamaran kerja ini dan sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan. Nah, di sini kita cantumkan apa saja sih yang kita lampirkan dalam lamaran kerja ini. Nah, biasanya kalau untuk lamaran kerja lengkap ada daftar riwayat hidup, ijazah terakhir, transkrip nilai, kartu tanda penduduk atau KTP, ada KK, pas foto, dan dokumen pendukung. Nah, untuk bagian penutup surat yang sesuai biasanya demikian surat permohonan kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya untuk segera bergabung dalam perusahaan PT ini dengan mengikuti prosedur rekrutmen perusahaan yang berlaku. Atas perhatian Bapak Ibu, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Nah, di bagian akhir di bawah kita cantumkan nama dan juga tanda tangan kita begitu. Kemudian untuk CV, bagaimana sih CV untuk perkebunan kelapa sawit? Nah, CV saya begitu ya, saya akan share CV saya di sini seperti ini. Oke, kita bahas bagian atas CV bisa dicantumkan nama kita begitu, nama dengan gelar ya. Kemudian ada di sebelah kiri pastinya kita cantumkan foto kita. Foto biasanya foto rapi agar HRD melihatnya juga senang begitu. Kemudian apa saja sih yang dicantumkan dalam CV itu? Untuk CV saya ini mencantumkan ada profil singkat, kemudian kontak, ada kepribadian atau personality, kemudian ada untuk isinya ada pendidikan. Nah, di sini saya hanya mencantumkan pendidikan terakhir saya. Ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian jurusan saya, kemudian dari tahun berapa sampai tahun berapa saya kuliah. Kemudian saya cantumkan juga konsentrasi apa sih yang saya pilih di selama kuliah ini. Kemudian kita cantumkan IPK kita, karena biasanya HRD suka menanyakan berapa sih IPK kita gitu. Kemudian di sini juga saya cantumkan judul skripsi saya. Nah, untuk apa sih judul skripsi ini? Nah, HRD ini biasanya juga melihat atau ingin mengetahui selama kuliah apa sih skripsi yang kita buat begitu. Apa sih skripsi yang kita susun? Nah, di sini dengan mencantumkan nama skripsi bisa lebih menonjolkan diri kita begitu. Apalagi penelitiannya yang seputar dunia perkebunan seperti kelapa sawit atau pemberantasan hama begitu. Kemudian ada internship experience atau pengalaman magang atau pengalaman PKL. Di sini saya cantumkan pengalaman PKL saya di PT Sokpin Indonesia. Nah, selama PKL ini kan biasanya mahasiswa itu dipandu oleh asisten divisi atau field assistant. Di sini saya cantumkan field assistant dan tanggal PKL atau tanggal magang kita. Nah, untuk rinciannya, yang pertama saya menjelaskan tentang PT tempat saya PKL. Kemudian apa saja sih yang kita lakukan atau kegiatan kita selama PKL itu. Nah, di sini usahakan selama PKL kita melakukan rincian kegiatan gitu. Kemudian selanjutnya ada organisasi experience atau pengalaman organisasi. Nah, selama kuliah ini mengikuti organisasi ini selalu ada nilai plusnya di mata RD. Kenapa? Karena selama kita mengikuti organisasi, kita akan mengembangkan bagaimana sih kemampuan diri kita. Karena selama mengikuti organisasi ini kita akan dilatih bagaimana berbicara di depan publik gitu kan, bagaimana sih melakukan kerjasama dengan tim gitu. Karena kan
Untuk pekerjaan sebagai asisten divisi ini, kita akan mengepalai bawahan-bawahan kita, bagaimana kita berbicara di depan karyawan, bagaimana kita mengatur karyawan-karyawan kita agar semua kegiatan yang ada di divisi kita nanti berjalan dengan baik. Nah, dengan kita mengikuti organisasi di kampus ini, kemampuan-kemampuan kita sudah dilatih begitu. Bagaimana sih kemampuan di lapangan nantinya sebagai asisten divisi. Nah, di sini saya cantumkan beberapa pengalaman organisasi saya. Saya organisasi di kampus itu himpunan mahasiswa jurusan begitu. Tapi selama saya mengikuti organisasi, ada beberapa bagian yang sempat saya jalani. Yang pertama itu ada staf divisi media dan komunikasi. Nah, pertama kali saya ikut organisasi, saya menjabat sebagai staf divisi media dan komunikasi. Kemudian periode selanjutnya saya menjabat sebagai kepala divisi media dan komunikasi begitu. Nah, kemudian untuk periode selanjutnya saya menjabat sebagai badan pengawas organisasi. Nah, usahakan pada CV ini kita mencantumkan apa saja sih organisasi yang sudah kita ikuti. Kemudian di bagian bawah ada ability atau kemampuan. Nah, mencantumkan kemampuan kita dalam CV kita sebenarnya sangat penting untuk memberitahu kepada HRD apa sih kemampuan yang kita miliki. Nah, di sini saya mencantumkan beberapa kemampuan saya seperti leadership. Nah, leadership saya dapat melalui organisasi. Kemudian teamwork juga saya dapatkan melalui organisasi saya. Kemudian kemampuan saya tentang Microsoft Office. Kemudian ada agrikultur sesuai dengan jurusan saya. Kemudian ada Photoshop. Nah, untuk Photoshop ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan lamaran yang kita lamar begitu. Tetapi di sini saya cantumkan sebenarnya untuk memenuhi bagian dari CV ini. Karena kan kalau tidak dicantumkan sepertinya ada bagian yang kosong. Nah, bagian yang kosong ini biasanya yang menjadi masalah bagi HRD. Untuk sebelah kirinya, di sini saya lampirkan profil singkat saya. Di situ saya cantumkan nama, kemudian tempat tanggal lahir, dan sedikit saya cantumkan pengalaman hidup. Karena kan saya juga lahir dan dibesarkan di perkebunan kelapa sawit. Nah, di sini saya cantumkan karena kan sesuai dengan pekerjaan yang akan kita lamar begitu. Nah, ini bakal menjadi nilai plus bagi HRD. Karena kan HRD juga memilih bahwa kita sesuai enggak sih sama pekerjaan ini. Selanjutnya ada kontak. Nah, di sini kita cantumkan yang pertama ada nomor telepon, ada email, kemudian alamat kita, alamat lengkap. Nah, ini merupakan bagian yang penting. Kenapa? Karena dari sinilah HRD akan memanggil kita begitu untuk selanjutnya mengikuti tes. Nah, kalau tidak kita cantumkan, bagaimana HRD mau menghubungi kita untuk tahap selanjutnya begitu kan? Nah, kemudian pada bagian bawah ada saya isi personality atau kepribadian. Nah, di sini kepribadian apa saja sih yang kita miliki harus kita cantumkan begitu kan? Nah, di sini saya mencantumkan bekerja keras, bertanggung jawab, mudah bersosialisasi, kreatif, inovatif, jujur, sabar, disiplin, bermotivasi untuk sukses. Nah, itu tadi CV dari saya. Kemudian biasanya berkas-berkas ini diminta untuk digabungkan dalam satu file, kemudian dikirim melalui email begitu kan. Nah, setelah semuanya sudah kita gabungkan dalam satu file, nah untuk mengirimkan lewat email kita juga tidak sembarangan asal kirim begitu saja. Biasanya untuk pengiriman lewat email ini kita harus mengisi subjek, kemudian ada bagian isi. Nah, di sini saya beri contoh bagaimana sih cara mengirim email yang baik begitu. Yang pertama, kita isi subjeknya. Nah, pada brosur lowongan pekerjaan sudah diberitahu subjeknya. Untuk posisi ini subjeknya ini, untuk posisi ini subjeknya ini.
Nah, di situ kita cantumkan subjek. Kemudian bagian isi juga harus kalimat-kalimat baku. Kenapa? Karena dari email kita inilah HRD pertama kali melihat lamaran pekerjaan kita. Nah, ini ada saya beritahu contoh tentang isi email yang baik. Kemudian jangan lupa untuk melampirkan lamaran pekerjaan kita, yaitu satu file lamaran pekerjaan. Atau biasanya HRD hanya meminta CV saja. Nah, jika hanya meminta CV, tentu yang kita lampirkan hanya CV kita, tidak perlu lamaran lengkap. Karena di beberapa perusahaan ada yang hanya meminta CV saja, atau ada yang meminta lamaran pekerjaan, surat lamaran kerja, dan CV. Atau ada beberapa yang hanya meminta surat lamaran, CV, ijazah, dan transkrip nilai. Jadi kita harus paham apa sih yang diminta HRD dalam brosur lowongan kerja itu. Nah, kita di sini tidak harus mengirimkan surat lamaran lengkap kita, tergantung permintaan dari HRD. Kemudian kita bisa kirim. Nah, setelah pengiriman, biasanya itu kita akan menunggu lamaran kerja kita diterima, kemudian menunggu pengumuman untuk ikut tes masuk. Nah, biasanya lama antara kita mengirim sampai di informasi sama HRD untuk mengikuti tes, atau artinya berkas kita diterima, bisa kita lihat di brosur. Di situ biasanya ada dicantumkan deadline pengiriman. Nah, biasanya pengumuman ini antara 2 hari atau 3 hari dari deadline pengiriman lamaran kerja kita. Nah, atau bisa juga 1-2 minggu dari deadline begitu. Mungkin sekian video dari saya. Untuk next video, saya akan berbagi pengalaman saya tentang proses seleksi psikotes. Nah, biasanya psikotes adalah awal seleksi untuk MT di dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit. Saya akan up video baru tentang psikotes, kemungkinan antara 2-3 hari setelah video ini tayang. Oke, tetap ikuti channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tetap di channel saya dan tetap tunggu tentang video selanjutnya, yaitu pengalaman mengikuti psikotes. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.